Oke, ini saya review lagi ya Poco X6 Pro karena kemarin nggak ada persiapan. Ini saya udah bawa kepean. Ini ada kepeannya. Ini saya coba buka dulu. Jadi kemarin kurang detail lah ya. Oke, oke, pertama ya, baru pertama kali. Ya udah beberapa kali sih. Jadi kita ngomongin kelemahan dulu. Ini Poco X6 Pro ya. Jadi bukan X6 aja, tapi ini X6 Pro. Poco X6 Pro. Kemudian kelemahan yang pertama itu tidak ada headset. Jadi ini nggak ada headset. Anak saya kemarin nyari, loh ini headsetnya mana Pak gitu kan. Padahal dia sendiri yang itu yang cari. Yang milih ini juga dia sendiri gitu loh. Kemudian yang kedua, kamera itu di tengah atas dan itemnya terlalu besar. Jadi ini kayak gini. Nah, ini itemnya itu lumayan besar ya, lumayan besar. Nah, ini HP yang saya buat ngerekam itu itemnya kecil gitu. Jadi apa itu lubangnya itu kecil dan berada di pinggir sini. Jadi kalau buat ngegame nggak ganggu. Nah, kalau kayak gini memang nggak ganggu-ganggu banget ya. Buat ngegame itu ya ini kan berada di sini. Kalau ini berada di bawah sini otomatis ini kan ketutup buat gini ya. Otomatis nggak ganggu. Tapi kalau di sini ini ganggu. Jadi mending sebenarnya dikasih di sini. Udah bener ini panshole ya atau apa namanya nggak tahu. Tapi intinya kameranya itu agak besar dan di tengah. Kemudian desainnya biasa aja. Ini desainnya ya kayak gini. Ini kelihatan nggak simetris ya. Jadi ini loh. Nah, di sini itu kelihatan banget kalau ini itu cuma ditempel kayak gitu. Jadi ini ditempel. Jadi kalau desain-desain yang HP-HP ya ininya itu kelihatan banget. Nah, ini bagian pinggirnya itu kurang kalau menurut saya ya. Desainnya ya, nah, desain. Ini ya, kelihatannya desainnya itu kok nggak mikir-mikir banget. Kemudian belakangnya itu plastik dan benar-benar plastik ini. Namun efeknya ini plastik. Kemudian di sini juga plastik, semuanya plastik. Itu ini enteng. Jadi di bawah itu enteng, rasanya itu enteng banget. Rasanya ringan banget. Jadi HP-nya itu kayak kayak mainan gitu loh. Enteng banget. Sebenarnya malah enak. Kalau kita pegang Samsung ya, kita pegang Samsung yang seri S itu, wah ini segini tapi beratnya minta ampun. Kelihatan itu berat banget. Kalau ini itu enteng banget. Bahkan sama ini ya Vivo ya. Ini aja yang, nah ini aja sama-sama dari plastik juga. Ini belakang plastik, tapi ini terasa lebih berat. Ini lebih tipis, tapi terasa lebih berat. Ini kan. Ini terasa lebih berat banget. Ini terasa enteng banget. Terasa enteng banget. Terus desainnya biasa aja ya. Ini desainnya itu biasa aja. Kelihatan biasa banget. Beneran. Desainnya kita HP murah sumpah. Beneran ini. Desainnya itu kalah sama Vivo, apa itu Oppo atau Vivo yang model baru. Itu kelihatan lebih keren. Terus yang saya omongin desain ya. Ini kan memang orang beli ini tuh nggak mikir desainnya, mikirnya SOC-nya cepet ya. Kemudian materialnya plastik jelas lumayan tebel. Jadi ini itu agak tebel ya. Kemudian di sini itu melengkung. Nah ini, nah bisa dilihat ya. Ini sebenarnya tebelnya itu kan berarti segini. Nah kan, cuma di belakangnya itu ada lengkungan ini. Bisa dilihat ya. Nah, jadi ini kamuflasenya itu keterlaluan gitu kamu. Jadi ini melengkung kemudian sebenarnya tebelnya itu segini. Cuma kalau kelihatan dari sini itu oh tipis gitu. Tapi ketika ini nah tebel lumayan tebel. Kalau ukuran HP sih ini tebel. Aduh, tebel sebenarnya berapa gitu. Berapa ini?
8 lebih ini. 8 mili, 8,2 mili, 8,2 mili. Padahal sebenarnya ya nggak tebel ya hitung-hitungannya ya. Tapi kalau HP 8 mili itu tebel. Ini aja dapat berapa ini? Ini aja dapat 7 kok. 1 mm di HP itu bedanya jauh. Bedanya jauh. Laptopku aja juga itu nggak nyampe 2 cm, ding 1,5 cm. 1,5 ya, 1,75 cm. Itu beda 1 mm aja kelihatan banget itu tebelnya. Apalagi beda setengah cm, udah kelihatan tebel banget. Terus suara stereo, namun kalau volume besar itu pecah, nggak usah dicoba ya. Jadi suaranya itu kalau kecil suaranya bagus, pas volume 50% ke bawah itu bagus, tapi ketika nanti dibesarin pecah-pecah. Tapi udah stereo ya, udah stereo. Jadi intinya kalau beli HP ini nggak suara gitu aja. Terus kamera biasa getar saat goyang. Kameranya itu udah 64 megapiksel. Di sini udah tak baca ini ya tadi. Kamera belakangnya itu 64 megapiksel, tapi ketika ada glitchnya. Jadi ketika di bawah apa itu goyang itu glitch. Jadi nggak tahu ya. Apakah sudah OIS atau OIS atau apa itu namanya. Apakah kameranya udah goyang atau belum nggak tahu. Jadi intinya saya pakai pas ini dipakai goyang-goyang gini ada glitch gitu. Terus berikutnya OS-nya juga biasa aja. Jadi di sini tidak ada tambahan apapun di OS-nya. Terus kemudian menu-menunya juga ini standar banget. Ini menu standar yang ada di semua HP sepertinya, nggak ada menu-menu spesial. Jadi tambahannya dari Mi-nya mana gitu kan. Tambahan dari Xiaomi-nya itu sepertinya tidak terlalu banyak. Coba ya. Nah, ini kan tampilan ini itu tampilan HP Vivo. Ini ya. HP Vivo yang 1 jutaan. Nah, oke. Tampilannya. Loh. Malah banyak ininya. Lah, ini di Vivo itu ada beberapa tambahan ada Jovi, kemudian kesehatan digital, kemudian di sini biasa aja ini ada. Jadi tambahan akun Xiaomi tok gitu kan, dari tambahan-tambahan. Nah, kan nggak ada tambahan OS gitu ya, atau fungsi, tambahan dari fungsinya nggak ada. Terus kelebihannya, chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra 4 nanometer. Ini yang bikin 4 nanometernya itu loh. Saya itu baca chipset itu kenapa kok maksimal di 6 nanometer, nggak kurang 5 atau 4. Itu karena katanya elektron itu bisa berpindah antar kabelnya kalau kurang dari 6 nanometer. Tapi kok ini bisa jadi 4 nanometer, nggak tahu namanya. Otomatis ini akan jadi lebih cepat, chipnya lebih kecil. Sebenarnya chipnya lebih kecil dan baterainya ya jadi lebih cepat karena jaraknya lebih pendek. Tapi bedanya jauh banget ya antara 4. Kemudian octa-core 3,3. Nah, ini yang bikin beda di sini ya. Octa-core 3,35 GHz ini yang ini cuma satu CPU ya. Satu core itu 3,3, kemudian 3 core itu 3,2. Jadi ini core untuk gamenya itu yang satu ini 3,2 pendukungnya. Nah, yang 4 itu 2,2 GHz. Ini hampir semua chipset 2 GB ya, tapi 2,2 itu sebenarnya udah tinggi. Nah, bedanya itu di mana? Biasanya core-nya itu udah 2 GHz, yang lainnya itu 1,6 GHz.
atau 1,8 GHz. Jadi core-nya yang tidak digunakan untuk core di HP ini biasanya digunakan di core yang lain. Kemudian layar AMOLED resolusinya tinggi, gede banget, 27 sama, makanya kelihatan bening banget. Jadi ini kelihatan bening banget. AMOLED tapi density-nya 400 ya. Density-nya itu kepadatannya 446 ppi. Wah, mantap. Biasanya di 200-an. 200-an aja kita udah merasa bagus. Ini 2 kali lipatnya. Kemudian RAM 12 GB, memori 512. Ini yang laptop saya aja ya. Laptop yang saya bawa, laptop kecilnya, laptop movingnya. Itu RAM 8, memorinya 256. Itu laptopku aja ya yang buat moving. Bukan laptop rumah, tapi laptop yang buat kemana-mana. Itu RAM 8. RAM-nya 16. Oh, RAM-nya 16, ding. RAM-nya 16. RAM-nya 16, 256. Salah. Masih bagusan laptopku untuk RAM-nya, tapi memorinya besaran ini 512. Punya aku Meng 256. Kemudian kamera belakang 64 megapiksel, kemudian depan 16 megapiksel. Kamera tadi yang saya omong. Kalau kameranya itu bagus, dia detail karena apa? 64 megapiksel ini, 64 megapiksel. Ini foto ya. Nganune nang ndi toh? Resolusinya mana? Oh, langsung di sini ya. Penuh ya, full ya. Oke, kayak gini. Jadi kameranya itu kalau buat foto sih kelihatannya bagus banget karena ini detail gitu, terasa detail banget, terasa detail. Terus kemudian di sini ada kamera makronya. Kamera makronya fix focus ya. Kita coba. Nah kan, kamera makronya mantap. Kita coba yang lebih detail. Ini aja ya. Oke ya, kelihatan ya. Udah kamera makro, kemudian apalagi ini? Ada DR, fokus pelancakan gerakan. Jadi ada gerakannya fokus ya di sini ya. Kita gerak-gerakin. Nggak fokus. Oh, bisa ya. Ini bisa fokus ya. Nggak toh. Nggak. Oh, bisa. Bisa ya. Sampai ke sedekat ini pun tetap bisa. Oke, nggak bisa. Nah, ini bisa. Jaraknya sekitar 8 cm baru bisa. Terus apalagi, ada timer bantu kamera itu apa toh? Beruntun timer, tilt shift, AI kamera, flash, AI kamera kan apa toh? Oh, dia lebih pintar gitu maksudnya. Orang mudeng, nggak tahu, nggak paham. Yang dimaksud AI kamera nggak tahu. Oh, ini tilt itu kayak gini. Terus apalagi nih? Garis bantu nggak usah ya. Grid ini biasa aja, fokus sekarang. Oke. Kemudian ada portrait, kemudian malam hari, lainnya apa aja. 64 megapikselnya, oh beda. Terus apalagi lainnya, panorama, film pendek, gerak lambat, selang waktu, pencahayaan. Maksudnya gimana?
Oh ini maksudnya. Terus sudah ada gerak lambat sama selang waktu. Ada gerak lambat sama cepat, itu jarang-jarang ada juga sih. Kemudian untuk fitur ini apa tuh ini? Penghemat baterai. Apalagi ini apa? Proyeksi. Ini apa tuh? Hotspot portable, hotspot. Terus ini apa tuh? Nggak ada ini kamera, ini data ya. Quick share. Udah. Menunya biasa aja. Kemudian apalagi ya? NFC ready ya. NFC-nya ada loh yang tidak ada di HP lain. IR blaster atau infrared blaster. Jadi ini ada infrarednya, itu nggak ada di HP lain. Jadi HP ini bisa digunakan untuk remote. Kapan-kapan kita coba. ada remote-nya. Kemudian ini yang salah kemarin ya, video kemarin salah, baterainya 5000 mAh. Saya itu baca pas X6 boh ya. Nek sing X6 nggak pakai Pro itu 6000 kemungkinan. Ini kok 5000 ternyata. Baterainya 5000 mAh, 67 watt. Jadi chargingnya 67, itu ngalahin ROG Phone ya. ROG Phone 65 watt. Ini casnya 45 menit. Kalau ROG Phone itu 8000 mAh, kalau ini cuma 5000. Jadi bagusan ROG tapi mati itu. HP-nya mati. Cas 45 menit. Antutunya 1.300.000. Ini bukan saya yang ngecek ya. Ini tulisan dari GSM Arena. Antutunya 1.391.400 bos. Yang antutunya 200, yang 300 minggir. Lah antutuku saya HP ku cuma berapa? Ini 1 juta. Oh iya, memorinya ini memori 512 GB itu UFS 40 ya. Kita pakai UFS 2, UFS ya. Memorinya itu, memori internalnya itu pakai UFS 40. Pakai 20 aja udah cepet. Apalagi kok yang pakai IMMC ya, pakai IMMC ya udah kalah jauh banget cepatnya. Saya kemarin nyoba itu ngopi data lewat MMC itu. Ternyata memang beda banget. Ternyata beda banget. Ternyata beda banget. Itu ngopi 1 giga itu nggak usah 1 giga lah itu. Saya ngopi 200 mega itu ditunggu kok. Padahal kalau pakai SSD ya, yang saya coba itu SSD, kemudian harddisk sama eMMC. Itu bedanya jauh. Ngopi 200 mega itu nggak nyampe 1 detik, jadi klik selesai itu. Kalau yang memori zaman sekarang beda banget. Jadi kenapa kok HP itu lambat, itu kadang sebenarnya dari memorinya karena pakai eMMC. Kalau masih pakai eMMC ya tetap aja lama. Karena memang data transfernya lambat. Ini bukan menghina ya, karena saya pakai juga eMMC. Saya pakai loh eMMC, saya nggak menghina karena saya pakai ya. Kalau menghina itu saya pakai apa, terus kemudian Anda pakai apa. Saya nggak menghina karena saya sampai sekarang juga pakai MMC biasa yang lambat banget itu. Dan kenapa kok masih dipakai? Ya belum mati. Kalau udah mati ya baru tak ganti. Terus ringan sekali dan enak digenggam. Jadi ini ringan banget itu. Udah kasih ini, insya Allah udah lumayan aman. Jadi kalau HP gini langsung pakai casing. Nah kalau udah di casingin gini, udahlah kayak HP biasa ya. Beneran kayak HP nih, HP 1 jutaan ya. Ini HP Vivo udah lama banget, udah dari tahun berapa lupa, dan masih hidup juga loh. Lihat, ini awet banget. Loh, bedanya apa coba? Oh,
Kalau udah di casingin gini, udah bedanya dikit banget. Kemudian ada adaptor ya, ada adaptor dan kabelnya. Adaptornya 67 watt, kemudian kabelnya juga bagus banget, itu kabel bawaannya. Kemudian dapat case bawaan, kemudian harga murah di kelasnya. Jadi kalau dapat chipsetnya ya, chipsetnya mantap segini ya, nggak tahu juga sih murahnya itu. Ini sekarang kan ada Infinix, ada Itel ya, ada Infinix, ada Itel, ada Poco. Yang murah-murah itu kan banyak sekarang. Jadi dengan SoC yang tinggi tapi dapat murah. Nah, yang brand-brand gede kayak Vivo, Samsung, kok Vivo apa? Oppo itu termasuk saya anggap gede karena dia berani SoC rendah harga tinggi. Itu Oppo. SoC rendah harga tinggi. Saya anggap sebagai branded ya. Kayak gitu ya. Ini video kedua, mohon maaf jika ada salah kata, nggak ada maksud apapun ya. Ini sebenarnya cuma review-review aja. Yang pasti anak saya suka, namun yang jadi masalah ini loh, tidak ada jack headsetnya. Jadi paling besar komplain itu tidak ada jack headset, karena buat main app itu butuh headset. Akhirnya Bluetooth saya yang dipakai, dan Bluetooth saya itu nggak memang bukan Bluetooth untuk itu, jadi ya nggak enak dipakainya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.